Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan parameter-parameter apa saja berkaitan dengan bibit unggul kelapa sawit. Karena mungkin masyarakat masih banyak bertanya, bibit unggul apa saja sih Pak Pendi yang paling bagus? Maka jawabannya susah sekali, karena hampir semuanya bibitnya unggul asal bersertifikat, maka memiliki potensi masing-masing. Karena bahwa setiap kecambah memiliki karakteristik masing-masing yang cocok pada daerah-daerah tertentu. Makanya kita harus memahami dulu sebelum pembelian kecambah bersertifikat, ada baiknya kita bicara tentang parameter bibit yang mau kita tanam. Jadi bibit itu parameternya apa saja sih supaya kita menanamnya menjadi yakin, kemudian kita memilih sesuai dengan spesifikasi yang ada. Jangan sampai kita hanya katanya saja, misalnya untuk penanaman di Kalimantan kita menanya di Sumatera padahal kondisi yang berbeda. Maka kita harus belajar dulu lah. Bicara tentang kecambah bersertifikat atau bibit yang unggul tanaman kelapa sawit itu memiliki parameter. Tidak hanya ton per hektar per tahun saja, namun ada beberapa parameter lain yang harus kita pahami. Jangan sampai bahwa kita memahami bibit unggul hanya ton per hektar per tahun. Nanti kalau seandainya yang tidak pas, maka akan menjadi bumerang bagi kita semuanya. Katanya tonnya sekian, hasilnya sekian gitu. Nah, ini kita harus pahami. Ini ada beberapa karakter bibit unggul kelapa sawit yang selama ini mungkin berada di dalam sebuah deskripsi bibit bersertifikat. Yang pertama adalah mengenai tinggi tanaman. Bahwa tinggi tanaman sekarang menjadi populer karena bahwa produk-produk dari kecambah bersertifikat pada saat ini bagaimana kita meninggi per tahunnya yang rendah. Ada yang sampai hanya 50 cm per tahunnya, ada yang 60 cm per tahunnya, silahkan pilih saja. Maka sebelum membeli kecambah baiknya kita melihat deskripsi dari kecambah yang bersertifikat. Yang pertama adalah ketinggian tanaman per tahunnya atau pertumbuhan meninggi tanaman per tahunnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah bicara berapa janjang per tahunnya. Kenapa janjang per tahun? Karena setiap pelepah ini adalah sangat memungkinkan untuk mengeluarkan satu primordial bunga. Baik ya, nanti kita berharap semuanya adalah bunganya adalah bunga betina yang nanti akan menjadi tandan buah segar seperti ini. Wah, tapi bahwa pelepah ataupun pelepah ini akan memungkinkan munculnya berapa pelepah per tahun dengan pelepah per tahunnya ini atau tandan buah segar per tahun rata-rata, kita bisa mengetahui berapa. Namun sekali lagi, jika kondisinya tidak memungkinkan, tanaman stres, suplai unsur hara tidak terpenuhi dengan sempurna, maka tanaman kelapa sawit juga berhak mengeluarkan bunga betinanya, mengeluarkan bunga jantannya, tidak mengeluarkan bunga betina karena bentuk dari ketidaksempurnaan dalam pembentukan bunga. Lah kalau banyak banget ya nanti menjadi repot pastinya. Jadi memang berapa janjang per tahun menjadi kriteria. Kemudian yang ketiga adalah bicara tentang populasi. Bibit bersertifikat selalu akan memberikan deskripsi berapa populasi rekomendasi, apakah kita menggunakan 136 pokok per hektar atau 130 pokok per hektar untuk pelepah yang panjang. Ada juga pelepah yang menengah 143 pokok per hektar, ada juga yang sampai 150-an pokok per hektar. Maka pahami hal ini karena bahwa ini menjadi sebuah rekomendasi dari bibit-bibit bersertifikat, karena bahwa si rekomendator ataupun produsen tanaman kelapa sawit ini sudah memperkirakan dulu bahwa yang ideal itu berapa berdasarkan pertumbuhan tanamannya, terutama adalah panjang pelepahnya. Kemudian yang keempat adalah cerita tentang panen perdananya. Panen perdana tanaman kelapa sawit berbeda-beda. Ada yang panen perdana 26 bulan setelah tanam di lapangan, ada juga yang sampai 30 bulan tanam di lapangan. Hal ini beda-beda karena memang spesifikasinya beda-beda. Nah, ini menjawab pertanyaan ke tanah bawah sahabat The Brondol juga. Pak Pendi, saya menanam bibit umur setahun sama umur 2 tahun, bagaimana perhitungannya? Jadi bibit yang ditanam kalau di bibitan itu umurnya setahun kah ataukah 2 tahun kah di bibitan? Namun ketika dia pindah ke lapangan maka dianggap 0 tahun, 0 bulan tanam. Artinya 0 bulan, begitu ditanam adalah 0 bulan. Pemupukan pertama mau bibit yang setahun, mau bibit yang 2 tahun adalah 1 bulan setelah tanam misalnya. Maka sekali lagi bibit penanaman yang umurnya muda ataupun yang tua di bibitan begitu ditanam di lapangan adalah umurnya adalah 0 bulan penanaman.
Kemudian yang kelima, setelah kita bicara tentang populasi, kemudian kita juga akan bicara tentang berapa janjang per pokoknya yang mungkin keluar. Karena bahwa tadi yang kita sampaikan janjang per pokoknya sudah kemudian setelah itu adalah kilogram per pokoknya. Karena spesifikasi tanaman yang kelima adalah berapa kilogram per pokok rata-rata. Setiap produsen kecambah wajib memberikan sebuah data adalah beberapa sih potensi produksi per pokoknya. Jangan sampai bahwa kita menanam ternyata bahwa kita hanya berpikir tonasenya berapa, tonase yang tinggi saja untuk secara keseluruhan. Ternyata bahwa kilogramnya ini belum kita memerlukan ini, karena bahwa salah satu penyusun ton per hektar per tahun adalah bahwa dia adalah per kilogram per pokok, potensi per pokoknya berapa. Nanti di deskripsi biasanya ada. Kemudian bicara tentang berat brondolan. Yang keenam adalah berat brondolan. Karena bahwa salah satu pembeda di beberapa produsen tanaman kelapa sawit sendiri adalah bentuk brondolannya. Ada yang brondolannya misalnya beratnya sampai 10,5 gram brondolan. Artinya bahwa 1 kilogram brondolan tidak nyampe 100 biji brondolan. Ada juga namun yang misalnya beberapa ini dipesain yang misalnya hanya 9,2, maka 1 kilogram brondolan adalah 1 kilogram brondolan lebih daripada 100 butir brondolan. Kemudian yang ketujuh adalah bicara tentang ton per hektar per tahunnya pastinya, karena ini menjadi menjadi hal yang sangat kompleks. Yang diinginkan kalau petani kita adalah ton per hektar per tahunnya. Karena apa? Karena bahwa masyarakat dihadapkan dengan sistem penjualan buah kelapa sawit atau tandan buah segar adalah penjualannya adalah per kilogram. Rupiah per kilogramnya berapa? Maka petani wajib paham dulu. Yang secara umum ini semuanya petani udah paham kalau menanam bibit bersertifikat berapa sih ton per hektarnya. Belum tentu janjang yang besar, sekali lagi belum tentu bentuk bulat besar itu berat, itu belum tentu, ataupun tonasenya. Maka paling kunci di dalam bibit bersertifikat adalah ton per hektar per tahunnya. Ini yang sangat penting. Kemudian yang ke-8 itu adalah ketahanan. Jadi ketahanan terhadap penyakit, data lagi Ganoderma. Ada beberapa varietas yang dikeluarkan oleh PPKS khususnya yang secara spesifik dia memang sangat direkomendasikan misalnya untuk di daerah lahan-lahan yang sudah endemik Ganoderma, karena memang jenis varietas ini adalah varietas yang tahan terhadap Ganoderma. Ini sangat penting juga, karena memang apa sih yang bisa diunggulkan dari sebuah kecambah yang bersertifikat, bukan hanya ton per hektarnya, berapa janjang rata-rata per tahunnya, namun juga ketahanan terhadap penyakit, khususnya adalah Ganoderma untuk penanaman di generasi kedua, ketiga, dan keempat pastinya. Dan yang 9 adalah BJR. Sini, setelah kita ton, kita juga harus tahu dulu BJR, berat janjang rata-rata. Ini jadi nggak urut ini. Berat janjang rata-rata yang ke-9, bahwa berat janjang rata-rata ini penting para petani semuanya untuk dipahami. Berat janjang rata-rata, kok panen perdana saya apa ini BJR-nya kok rendah banget, dikastrasi enggak? Ternyata enggak dikastrasi. Karena sekali lagi bahwa BJR ini saya juga dipengaruhi oleh kultur teknis kita. Jangan sampai bahwa kita menanam tanaman kelapa sawit tidak mengikuti kultur teknis dan kita hanya bisanya protes. Contohnya penanaman di usia 4 tahun BJR-nya kok rendah sekali, pemupukannya oke, perawatannya oke. Lah pertanyaannya kultur teknis yang lain gimana? Apakah dia dikastrasi atau tidak? Ternyata nggak dikastrasi ya. Kalau nggak dikastrasi mungkin saja, karena ada beberapa sahabat The Brunner yang tanpa kastrasi pun panen perdana di atas 3 kilo BJR-nya, ya sah-sah saja. Namun banyak juga yang kok mengeluh ternyata nggak dikastrasi. Maka perhatikan kultur teknis dengan sistem misalnya persiapan masa panen, maka dengan menggunakan kastrasi yang sempurna. Dan yang terakhir yang ke-10 ini, parameter yang digunakan tidak hanya ton per hektar per tahun saja bagi sebuah perusahaan, khususnya di sebuah perusahaan. Karena apalagi perusahaan penghasil minyak seperti tempat saya bekerja ini tidak hanya mementingkan ton per hektar per tahunnya saja. Memang ton per hektar per tahun akan menentukan, salah satunya adalah berapa CPO per ton per hektar per tahunnya, berapa ton CPO per hektar per tahunnya. Namun yang paling penting daripada ton per hektar per tahun, ataupun kita bicara tentang rendemennya berapa sih sebenarnya? Karena bahwa ton
ton CPO per hektar per tahun itu sangat ditentukan dari rendemen dikalikan ton per hektar per tahunnya berapa. Karena bahwa sebuah perusahaan kelapa sawit, apalagi dia punya industri hilir yang nanti menjadi minyak, tidak hanya bicara tentang tonase saja. Rendemen penting. Contohnya, rendemennya 18%, wah hancur kita. Kenapa? Karena bahwa kalau dalam 1 ton tandan buah segar, kalau rendemennya hanya 18%, berarti kita cuma dapat 180 kg CPO-nya. Sementara kalau kita sekarang rendemennya bisa sampai 25%, berarti kita bisa mendapatkan 250 gram CPO per tahunnya dengan kondisi rendemen 25. Maka memang rendemen ini menjadi sangat penting, parameter yang sangat penting untuk menjadi parameter sebuah perusahaan penghasil minyak ketika kita memilih bibit kelapa sawit yang mau ditanam di lahan perusahaan. Karena jangan sampai bahwa perusahaan ternyata tonnya bagus, ternyata rendemennya ambiar, walaupun seperti vlog yang kemarin bicara tentang kegaraman, rendemen sangat ditentukan oleh faktor pembatasnya juga. Ternyata bahwa salah satu faktor pembatas rendemen ini sekali lagi adalah cekaman garam di daerah yang terpengaruh garam. Karena sistem pembuangannya terganggu, tanaman kita juga penyerapan unsur hara terganggu, maka sangat berpengaruh terhadap rendemennya. Mungkin itu saja dulu 10 hal berkaitan dengan kriteria yang sering diberikan oleh oleh sebuah penghasil kecambah bersertifikat. Karena sekali lagi bukan hanya ton per hektar per tahun saja yang perlu diperhatikan, tapi bicara tentang bagaimana petani-petani kita juga sudah mulai memahami, jangan sampai kita menanam kelapa sawit tahunya hanya ton per hektar per tahun saja, sementara ada parameter-parameter lain. Walaupun di sisi lain juga ada warna buahnya seperti apa, bentuk buahnya seperti apa, itu adalah parameter-parameter kecambah bersertifikat. Kalau ingin membeli kecambah, alangkah baiknya searching dulu. Kalau tidak, kalau DP Sain langsung saya kirimkan WA saya, nanti saya kirimkan bicara tentang DP Sain secara lengkap. Kalau di sini saya punya DP Sain, Topaz dan Lame, di Sokvin juga secara lengkap, deskripsinya ada, tinggal WA saya saja, nanti saya kasih. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semangat selalu petani kelapa sawit Indonesia. Sudah saatnya kita menjadi petani kelapa sawit yang cerdas. Bagaimana kita bisa mendapatkan produktivitas yang sangat bagus di tanaman kelapa sawit kita. Salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.